Ketua Umum Partai PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyatakan prihatin terhadap isu SARA yang berkembang menjelang kampanye Pilkada DKI Jakarta. Megawati khawatir fenomena ini akan menyurutkan proses demokrasi yang selama ini sudah berjalan baik di Indonesia. Karena prihatin, Megawati secara terbuka meminta agar media tidak memperbesar pemberitaan soal SARA karena permasalahan tersebut hanya akan menimbulkan perselisihan baik antara calon kepala daerah maupun para pendukungnya. Mega berharap Pilkada 2017 bisa berjalan demokratis. Mega berharap agar media lebih mengedepankan pengenalan para calon gubernur dan rencana kerjanya kepada masyarakat. Mega juga meminta semua pihak melupakan permasalahan ini dan kembali berkampanye dengan damai. Bahwa akibat isu SARA yang sebenarnya sangat tidak berbobot itu dapat mengakibatkan perpecahan di antara bangsa kita sendiri. Jadi saya berharap media akan membantu bahwa yang harus dipertarungkan itu adalah program-program yang tentunya ya dari 3 pasang akan memberikan masukan. 2 pasang kan tentunya saya tahu pasti akan mengatakan programnya akan berjalan begini, programnya akan berjalan begitu. Tapi kan belum ada bukti. Kalau yang namanya bukan saya membela Pak Ahok dan Pak Jarot, tapi pada kenyataannya bukti-bukti yang dilakukan oleh Pak Ahok dan Pak Jarot ya sebaiknya juga ditampilkan. Saya sampaikan kepada semua Islam ataupun orang yang merasa tersinggung, saya sampaikan mohon maaf. Tidak ada maksud saya meninggikan agama Islam atau apa. Permintaan maaf Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok mendapat tanggapan dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU. Ketua Umum PBNU Said Agil Siraj mengatakan dirinya akan memaafkan siapapun termasuk Ahok yang tanpa sengaja dan meminta maaf atas kesalahan penafsiran ayat Quran. Tidak hanya kepada Ahok, Said Agil Siraj pun secara umum akan memberikan maaf kepada siapapun yang tanpa sengaja dan menyadari telah melakukan kesalahan dengan menistakan agama. Said Agil Siraj menegaskan jika dengan sengaja melakukan penistaan agama, bahkan terus melakukan pembelaan, maka hal itulah yang harus diberikan sanksi. Ucapan Ahok terkait surat Al-Maidah ayat 51 beberapa waktu lalu dalam sebuah kunjungannya ke Pulau Seribu menuai reaksi dan kecaman dari kalangan umat Islam. Ahok pun telah meminta maaf atas apa yang telah diucapkannya. Kalau Ahok atau siapapun ya, kalau siapapun dalam pernyataan itu melecehkan agama, ya salah besar dan harus ada sanksinya. Tapi kalau tidak niat bermaksud melecehkan agama, itu namanya kesalahan tidak sengaja, bahasanya sabqul lisan, masih bisa dimaafkan. Apalagi kalau sudah minta maaf. Tapi kalau niatnya ada niatnya, ada tujuan melecehkan agama, itu harus ada sanksi. Jelas. Baik, kita lanjutkan dialog kita. Pak Nusron, ini sebagai salah seorang mantan ketua PP Ansor ini, tadi PBNU sudah mengatakan bahwa menerima permintaan maaf dan mengatakan bahwa ini masalah sudah bisa kita selesaikan. Menurut Anda itu adalah langkah yang baik? Ya, saya kira sudah fair, ya kan, lepas dari segala bentuk kontroversinya. Memang mengkapitalisasi ayat-ayat Al-Quran dalam panggung politik itu harus disadari oleh elit dan rakyat Indonesia memang harus dihentikan. Apalagi sekarang secara jantan Ahok tidak sombong dan elegan minta maaf. Meskipun saya yakin menurut saya lepas dari salah benarnya tafsir tersebut. Dia mengatakan tidak bermaksud untuk melecehkan dan sebagainya. Dengan demikian maka yang sekarang perlu kita jaga adalah tidak perlu menimbulkan reaksi balik. Tinggal kita jaga bagaimana para elit politik, pemain-pemain dalam pilkada ini di Jakarta ini dan di tempat manapun supaya tidak menggunakan isu-isu agama dalam rangka untuk mengambil simpati. Agama itu sebuah given. Agama itu sebuah hal yang keniscayaan dianut oleh masing-masing individual, masalah keyakinan. Tidak perlu dipaksa-paksakan, tidak perlu dipamer-pamerkan, tidak perlu dijadikan komoditi dalam sebuah ide-ide kampanye yang ada. Ini
Ini saya kira sudah pas dan sudah bagus menurut saya. Oke, baik. Nah, tapi yang menarik juga adalah hari ini pernyataan Megawati Soekarno Putri yang dikutip media yang mengatakan bahwa Megawati melarang Ahok untuk menjawab pertanyaan wartawan untuk sementara. Komentar Anda? Ya, saya sebagai timnya Ahok, ya kan, saya sebagai timnya Ahok dan yang partai pengusung ingin membiarkan sama Ahok. Ahok ya biarlah menjadi Ahok itu sendiri. Spontanitas yang dilakukan oleh Ahok itu adalah sebuah kekuatan sekaligus juga sebuah kelemahan. Dia akan menjadi sebuah kekuatan, spontanitasnya itu menandakan bahwa Ahok adalah pemimpin yang tidak jaim. Pemimpin yang tidak mengedepankan sekedar penampilan. Pemimpin yang ingin mengungkapkan apa yang dia lihat dan apa yang ada di batinnya itu dia disampaikan. Apa adanya begitu. Tidak dipaksa dengan tutur kata yang halus apa dan sebagainya, padahal makna di belakangnya kegiatannya berbeda dan sebagainya. Nah, tetapi kalau memang Ibu Mega seperti itu menyampaikan, saya kira ya baik-baik saja untuk sekedar ya begitu Hok, tapi jangan terlalu banyak, jangan terlalu bergeser begitu. Artinya saya malah justru melihat biarkan Ahok itu ya kembali seperti asalnya saja, dengan spontanitasnya, dengan kecepatannya dia merespon suatu masalah, dengan ketegasan yang ada. Yang penting satu aja, jangan menyinggung menggunakan kayak kemarin variabel-variabel ayat dan sebagainya, meskipun dia maksudnya baik. Nah, itu yang perlu kita jaga itu. Oke, Pak Kodari mau komentar dulu nggak soal bagaimana soal mungkin gaya bicara yang mungkin harus dijaga? Ya, cara bicara Ahok itu sesuatu yang menurut saya sebetulnya menarik ya, awalnya bagi masyarakat Jakarta karena dia dianggap otentik ya. Jadi antara perkataan dengan perbuatan itu dekat. Sementara politisi Indonesia itu selama ini antara perkataan dengan perbuatan itu agak jauh gitu. Nah, cuman begini, Ahok sebagai pemimpin juga harus memiliki sensitivitas politik ya. Otentik boleh, tapi sensitivitas juga jangan lupa, jangan ditanggalkan sama sekali. Menurut saya Ahok selama ini juga agak larut dengan genderang politik lawan yang berusaha, kata Pak Nusron tadi, akan masuk ke arena SARA itu, Festival SARA. Kenapa Pak Ahok tidak ikutin saja saran Pak Anies? Ya kan? Pak Anies sudah memberikan saran yang baik sekali, yaitu festival ide, festival gagasan. Udah ngomong itu saja. Nah, kalau Ahok ngomong soal itu, menurut saya silahkan seperti Pak Nusron bilang, cuap-cuap aja terus, nggak akan ada salahnya. Jadi ya untuk sementara ini mungkin tidak seperti Bu Mega yang mengatakan diam saja dulu, tetapi bolehlah ngomong, tetapi ya minimal ya sebagai proses belajar bertahap ya. Jangan coba-coba untuk menyitir ayat kitab suci. Jangan coba-coba menyitir ayat kitab suci. Karena apa? Kalau bicara kitab suci, jangankan agama lain, agama sendiri juga bisa salah-salah ngomong gitu. Nah, salah-salah ngomong agama sendiri, orang bisa marah, apalagi kalau agama lain, kira-kira begitu. Jadi, menurut saya biarlah politik ini menjadi wilayah profan, wilayah dunia gitu. Dan urusan akhirat itu nanti biar Tuhan aja yang menilai gitu. Jadi kalau ada ayat-ayat itu nanti biar Pak Kiainya aja yang ngomong, kira-kira begitulah. Karena Ahok ini ya seperti kata Pak Nusron tadi, ini kelebihan sekaligus kekurangannya. Dia otentik tetapi itu juga jadi kelemahan di tengah masyarakat yang sangat majemuk. Politisi kita itu kan kebanyakan itu dipikir dulu baru ngomong. Ahok ini ngomong dulu baru pikir, kira-kira begitu. Ekstrimnya saya mau bilang begitu. Ya contoh kasus di Kepulauan Seribu, kita paham maknanya seperti apa, tetapi kalau kita bicara redaksinya, saya juga nggak bisa menyalahkan kalau orang punya tafsir, orang mengatakan bahwa dengan kalimat itu Ahok ini bilang ayat itu bohong, kira-kira begitu. Oke. Kedepannya, apakah kita perlu mungkin ini juga ke Pak Nusron, apakah kemudian akan diberikan semacam polesan begitu atau mungkin sehingga akhirnya kebablasan bicara seperti ini tidak terjadi kembali begitu? Begini ya, saya kira nggak perlu sampai poles-memoles seperti itu. Tadi kan Ahok itu udah jelas, dia tidak bermaksud melecehkan Al-Quran, apalagi melecehkan umat Islam, tidak ada sama sekali. Ini kan ungkapan yang disampaikan Ahok, multitafsir, dan yang namanya yang bisa menafsirkan tergantung dengan asosiasi orang. Namanya tafsir itu. Ini contoh aja saya kasih. Seandainya sayangnya ngomong bukan Ahok. Pak Kapolri itu sering ngomong, Bapak Ibu sekalian, di depan kiai-kiai, di depan ulama-ulama besar, jangan mau dibodoh-bodohin dengan ayat-ayat tentang jihad. Memang di dalam Al-Quran itu ada beberapa ayat tentang jihad yang isinya jihad itu membunuh.
Kalau ada orang yang meyakini bahwa yang namanya jihad itu membunuh, pasti menganggap bahwa Kapolri itu bohong. Iya. Tapi kalau memang ada orang ulama orang yang meyakini bahwa yang dimaksud ayat tentang jihad itu tidak harus membunuh dan tidak membunuh, ya merasa pernyataan Kapolri bukan sebuah kebohongan. Jadi lagi-lagi apa yang disampaikan oleh Ahok kemarin itu tergantung si penerima itu meyakini ayat tersebut kayak apa. Tadi disampaikan Saudara Kodari, udah betul. Memaknaan ayat surat Al-Maidah 51 itu sesama umat Islam, sesama ulama ahli tafsir pun udah berbeda-beda. Bagi mereka yang meyakini bahwa memang Al-Maidah 51 itu adalah pemimpin yang dimaksud nggak boleh, ya pasti marah. Tapi bagi orang yang ahli tafsir mengatakan yang dimaksud di situ pemimpin bukan gubernur, itu konteksnya beda, ya pasti nggak marah, karena dia mempunyai asosiasi yang berbeda. Jadi memang laki-laki ini tergantung asosiasi orangnya. Tergantung orang mendengarnya seperti apa. Nah, kalau misalnya kita lihat kasus ini, Pak Kodari, apakah kemudian elektabilitas Ahok akan berpengaruh pada nantinya? Saya kira harus kita lihat berdasarkan hasil survei dulu. Walaupun memang saya lihat kemarin ada semacam momentum antipati yang kemudian deeskalasi oleh beberapa pihak, baik sengaja maupun tidak sengaja, baik individu maupun kelompok. Kekhawatiran saya terbesar mengenai peristiwa kemarin atau dinamika yang terjadi belakangan ini, itu bukan pilkadanya sebetulnya, tetapi keutuhan sosial ya di antara masyarakat kita di Jakarta pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Saya selalu mengatakan dari awal bahwa pilkada di DKI ini adalah the test of our nation gitu. Jadi bagaimana soal Bhinneka Tunggal Ika itu akan diuji. Tuntas. Iya, dan ternyata kejadian betul begitu. Nah, kita harus belajar dari kasus ini. Yang jelas Ahok sudah minta maaf, dan kalau saya mendengar pernyataan dari Ketua PBNU itu dia sangat bahagia, lega. Artinya pimpinan umat Islam beragama NU dalam hal ini juga membukakan hatinya ya, memaafkan begitu, dan itu bayangkan kalau kemudian tidak ada jawaban atau kita tidak memaafkan, kan lain sekali soalnya. Jadi menurut saya sih kita nggak ngomong pilkada pada hari ini, kita bicara social fabric, kita bicara mengenai Bhinneka Tunggal Ika. Menurut saya ini pelajaran berharga, dan ya ke depan kembalikanlah pilkada ini kepada festival gagasan, bukan festival sara. Masih ada beberapa bulan sampai dengan pada saat nanti Februari, kita masih akan membincangkan mengenai apa sebenarnya bisa kita lakukan untuk mencegah isu sara ini muncul kembali di arena pilkada DKI ini. Kami akan kembali usai jeda berikut ini, pemirsa. Dan di tempat manapun supaya tidak menggunakan isu-isu agama dalam rangka untuk mengambil simpati. Agama itu sebuah given. Agama itu sebuah hal yang keniscayaan dianut oleh masing-masing individual, masalah keyakinan. Tidak perlu dipaksa-paksakan, tidak perlu dipamer-pamerkan, tidak perlu dijadikan komoditi dalam sebuah ide-ide kampanye yang ada. Ini saya kira sudah pas dan sudah bagus menurut saya. Baik. Nah, tapi yang menarik juga adalah hari ini pernyataan Megawati Soekarno Putri yang dikutip media yang mengatakan bahwa Megawati melarang Ahok untuk menjawab pertanyaan wartawan untuk sementara. Komentar Anda? Saya sebagai timnya Ahok, saya sebagai timnya Ahok dan yang partai pengusung ingin membiarkan sama Ahok. Ahok ya biarlah menjadi Ahok itu sendiri. Spontanitas yang dilakukan oleh Ahok itu adalah sebuah kekuatan sekaligus juga sebuah kelemahan. Dia akan menjadi sebuah kekuatan, spontanitasnya itu menandakan bahwa Ahok adalah pemimpin yang tidak jaim. Pemimpin yang tidak mengedepankan sekedar penampilan. Pemimpin yang ingin mengungkapkan apa yang dia lihat dan apa yang ada di batinnya itu dia disampaikan. Apa adanya begitu. Tidak dipaksa dengan tutur kata yang halus apa dan sebagainya, padahal makna di belakangnya kegiatannya berbeda dan sebagainya. Nah, tetapi kalau memang Ibu Mega seperti itu menyampaikan, saya kira ya baik-baik saja untuk sekedar ya begitu Hok, tapi jangan terlalu banyak, jangan terlalu bergeser begitu. Artinya saya malah justru melihat biarkan Ahok itu ya kembali seperti asalnya saja, dengan spontanitasnya, dengan kecepatannya dia merespon suatu masalah, dengan ketegasan yang ada. Yang penting satu aja, jangan menyinggung menggunakan kayak kemarin variabel ayat dan sebagainya, meskipun dia maksudnya baik.
Nah itu yang perlu kita jaga itu. Oke, Pak Kodari mau komentar dulu nggak soal bagaimana soal mungkin gaya bicara yang mungkin harus dijaga? Ya, cara bicara. Siapapun termasuk Ahok yang tanpa sengaja dan meminta maaf atas kesalahan penafsiran ayat Quran. Tidak hanya kepada Ahok, Said Agil Siraj pun secara umum akan memberikan maaf kepada siapapun yang tanpa sengaja dan menyadari telah melakukan kesalahan dengan menistakan agama. Said Agil Siraj menegaskan jika dengan sengaja melakukan penistaan agama, bahkan terus melakukan pembelaan, maka hal itulah yang harus diberikan sanksi. Ucapan Ahok terkait surat Al-Maidah ayat 51 beberapa waktu lalu dalam sebuah kunjungannya ke Pulau Seribu menuai reaksi dan kecaman dari kalangan umat Islam. Ahok pun telah meminta maaf atas apa yang telah diucapkannya. Kalau Ahok, atau siapapun ya, kalau siapapun dalam pernyataan itu melecehkan agama, ya salah besar dan harus ada sanksinya. Tapi kalau tidak niat bermaksud melecehkan agama, itu namanya kesalahan tidak sengaja, bahasanya sabqul lisan, masih bisa dimaafkan. Apalagi kalau sudah minta maaf. Tapi kalau niatnya ada niatnya, ada tujuan melecehkan agama, itu harus ada sanksi. Jelas. Baik, kita lanjutkan dialog kita. Pak Nusron, ini sebagai salah seorang mantan ketua PP Ansor ini, tadi PBNU sudah mengatakan bahwa menerima permintaan maaf dan mengatakan bahwa ini masalah sudah bisa kita selesaikan. Menurut Anda itu adalah langkah yang baik? Ya, saya kira sudah fair, ya kan, lepas dari segala bentuk kontroversinya, memang mengkapitalisasi ayat-ayat Al-Quran dalam panggung politik itu harus disadari oleh elit dan rakyat Indonesia memang harus dihentikan. Apalagi sekarang secara jantan Ahok tidak sombong dan elegan minta maaf. Meskipun saya yakin menurut saya lepas dari salah benarnya tafsir tersebut. Dia mengatakan tidak bermaksud untuk melecehkan dan sebagainya. Dengan demikian maka yang sekarang perlu kita jaga adalah tidak perlu menimbulkan reaksi balik. Tinggal kita jaga bagaimana para elit politik, pemain-pemain dalam pilkada ini di Jakarta. Kesan begitu atau mungkin sehingga akhirnya kebablasan bicara seperti ini tidak terjadi kembali begitu? Begini ya, saya kira nggak perlu sampai poles-memoles seperti itu. Tadi kan Ahok itu udah jelas. Dia tidak bermaksud melecehkan Al-Quran, apalagi melecehkan umat Islam, tidak ada sama sekali. Ini kan ungkapan yang disampaikan Ahok, multitafsir, dan yang namanya yang bisa menafsirkan tergantung dengan asosiasi orang. Namanya tafsir itu. Ini contoh aja saya kasih. Seandainya sayangnya ngomong nggak pernah, bukan Ahok. Pak Kapolri itu sering ngomong. Bapak Ibu sekalian di depan kiai-kiai, di depan ulama-ulama besar. Jangan mau dibodoh-bodohin dengan ayat-ayat tentang jihad. Memang di dalam Al-Quran itu ada beberapa ayat tentang jihad yang isinya jihad itu membunuh. Kalau ada orang yang meyakini bahwa yang namanya jihad itu membunuh, pasti menganggap bahwa Kapolri itu bohong. Iya. Tapi kalau memang ada orang ulama orang yang meyakini bahwa yang dimaksud ayat tentang jihad itu tidak harus membunuh dan tidak membunuh, ya merasa pernyataan Kapolri bukan sebuah kebohongan. Jadi lagi-lagi apa yang disampaikan oleh Ahok kemarin itu tergantung si penerima itu meyakini ayat tersebut kayak apa. Tadi disampaikan saudara Kodari udah betul. Memaknaan ayat surat Al-Maidah 51 itu sesama umat Islam, sesama ulama ahli tafsir pun udah berbeda-beda. Bagi mereka yang meyakini bahwa memang Al-Maidah 51 itu adalah pemimpin yang dimaksud nggak boleh, ya pasti marah. Tapi bagi orang yang ahli tafsir mengatakan yang dimaksud di situ pemimpin bukan gubernur, itu konteksnya beda, ya pasti nggak marah, karena dia mempunyai asosiasi yang berbeda. Jadi memang laki-laki ini tergantung asosiasi orang. Tergantung orang mendengarnya seperti apa. Nah kalau misalnya kita lihat kasus ini Pak Kodari, apakah kemudian elektabilitas Ahok akan berpengaruh pada nantinya? Saya kira harus kita lihat berdasarkan hasil survei. Ketua Umum Partai PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyatakan prihatin terhadap isu SARA yang berkembang menjelang kampanye Pilkada DKI Jakarta. Megawati khawatir fenomena ini akan menyurutkan proses demokrasi yang selama ini sudah berjalan baik di Indonesia. Karena prihatin, Megawati secara terbuka meminta agar media tidak memperbesar pemberitaan soal SARA
karena permasalahan tersebut hanya akan menimbulkan perselisihan, baik antara calon kepala daerah maupun para pendukungnya. Mega berharap Pilkada 2017 bisa berjalan demokratis. Mega berharap agar media lebih mengedepankan pengenalan para calon gubernur dan rencana kerjanya kepada masyarakat. Mega juga meminta semua pihak melupakan permasalahan ini dan kembali berkampanye dengan damai. Bahwa akibat isu SARA yang sebenarnya sangat tidak berbobot itu dapat mengakibatkan perpecahan di antara bangsa kita sendiri. Jadi saya berharap media akan membantu bahwa yang harus dipertarungkan itu adalah program-program yang tentunya ya dari 3 pasang akan memberikan masukan. 2 pasang kan tentunya saya tahu pasti akan mengatakan programnya akan berjalan begini, programnya akan berjalan begitu. Tapi kan belum ada bukti. Kalau yang namanya bukan saya membela Pak Ahok dan Pak Jarot, tapi pada kenyataannya bukti-bukti yang dilakukan oleh Pak Ahok dan Pak Jarot ya sebaiknya juga ditampilkan. Saya sampaikan kepada semua Islam ataupun orang yang merasa tersinggung, saya sampaikan mohon maaf. Tidak ada maksud saya meninggikan agama Islam atau Al-Quran. Permintaan maaf Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok mendapat tanggapan dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU. Ketua Umum PBNU Said Agil Siraj mengatakan dirinya akan memaafkan. Secara Ahok itu sesuatu yang menurut saya sebetulnya menarik ya awalnya bagi masyarakat Jakarta karena dia dianggap otentik ya. Jadi antara perkataan dengan perbuatan itu dekat. Sementara politisi Indonesia itu selama ini antara perkataan dengan perbuatan itu agak jauh gitu. Nah, cuman begini, Ahok sebagai pemimpin juga harus memiliki sensitivitas politik ya. Otentik boleh tapi sensitivitas juga jangan lupa, jangan ditanggalkan sama sekali. Menurut saya Ahok selama ini juga agak larut dengan genderang politik lawan yang berusaha, kata Pak Nusron tadi, akan masuk ke arena SARA itu, festival SARA. Kenapa Pak Ahok tidak ikutin saja saran Pak Anies? Ya kan? Pak Anies sudah memberikan saran yang baik sekali, yaitu festival ide, festival gagasan. Udah ngomong itu saja. Nah, kalau Ahok ngomong soal itu, menurut saya silahkan seperti Pak Nusron bilang, cuap-cuap aja terus, nggak akan ada salahnya. Jadi ya untuk sementara ini mungkin tidak seperti Bu Mega yang mengatakan diam saja dulu, tetapi bolehlah ngomong, tetapi ya minimal ya sebagai proses belajar bertahap ya. Jangan coba-coba untuk menyitir ayat kitab suci. Jangan coba-coba menyitir ayat kitab suci. Karena apa? Kalau bicara kitab suci, jangankan agama lain, agama sendiri juga bisa salah-salah ngomong gitu. Nah, salah-salah ngomong agama sendiri, orang bisa marah, apalagi kalau agama lain, kira-kira begitu. Jadi, menurut saya biarlah politik ini menjadi wilayah profan, wilayah dunia gitu. Dan urusan akhirat itu nanti biar Tuhan aja yang menilai gitu. Jadi kalau ada ayat-ayat itu nanti biar Pak Kiainya aja yang ngomong, kira-kira begitulah. Karena Ahok ini ya seperti kata Pak Nusron tadi, ini kelebihan sekaligus kekurangannya. Dia otentik tetapi itu juga jadi kelemahan di tengah masyarakat yang sangat majemuk. Politisi kita itu kan kebanyakan itu dipikir dulu baru ngomong. Ahok ini ngomong dulu baru pikir, kira-kira begitu. Ekstrimnya saya mau bilang begitu. Ya contoh kasus di Kepulauan Seribu, kita paham maknanya seperti apa, tetapi kalau kita bicara redaksinya, saya juga nggak bisa menyalahkan kalau orang punya tafsir, orang mengatakan bahwa dengan kalimat itu Ahok ini bilang ayat itu bohong, kira-kira begitu. Oke. Kedepannya, apakah kita perlu, mungkin ini juga ke Pak Nusron, apakah kemudian akan diberikan semacam